Ya, kita lanjutkan sampai di sini. Jadi kemudian kita akan melanjutkan pembahasan tentang pengantar deep learning. Di sini bagian ini adalah membangun neural network ya. Jadi kita tadi udah membahas tentang perseptron itu sendiri. Kemudian kita bagaimana membangun sebuah neural network dengan perseptron ya. Ini tadi ini adalah perseptron ya, sebuah perseptron yang formula matematisnya adalah seperti ini. Udah bahas ya, kemudian disimplifikasikan ya, disederhanakan. Balik lagi ke sini ya, ini ada fungsi aktivasi nonlinearity, kemudian ini adalah penjumlahan dari sini. Nah, ini disederhanakan menjadi Z seperti ini aja, di mana Z di sini adalah penjumlahan ini ya. Penjumlahan ini adalah, di mana Z ini adalah ini ya, penjumlahan baik dari fitur x ini adalah fitur dan juga x yang merupakan bias ya, ini mengapa hanya w saja tidak dikalikan x bias itu karena x-nya 1, karena bias menggeser atau memposisikan tadi yang x-nya tetap 1 aja terus ya. Jadi setiap perseptron nanti ada perseptron bulatan ini semua ada biasnya, dan biasnya ini seperti ini. Jadi kalikan inputnya, katakanlah inputnya itu 1 kalikan jadi ini bisa disederhanakan seperti ini. Penjumlahan tadi sigmanya tidak ada, kemudian langsung namanya misalnya Z di sini Z. Nah, kemudian di fungsi aktivasi G yang tidak digambarkan. Kalau di sini tadi digambarkan seperti ini. Nah, kemudian di next page ini langsung tuliskan gini aja untuk menyederhanakan gambarnya. Kemudian di sini perseptronnya ada lebih dari 1 ya. Perseptronnya ada lebih dari 1. Ini ada perseptron sendiri, ini ada perseptron sendiri untuk data yang sama. Kemudian sekali lagi tadi dikatakan bahwa setiap perseptron mempunyai bias artinya W0 ya. Untuk Z1, Z2 semua ada W0-nya, ada biasnya. Nah, ZI subscript I di sini adalah yang di sini, yang 1, 2. Sehingga ada Y1, ada Y2 juga. Untuk G yang sama, biasanya G-nya itu sama. Artinya, seperti misalkan ini sigmoid, di sini, ya ini juga sigmoid, sama. Tidak beda-beda, ini sigmoid, ini ReLU, ini tangen hiperbolik, misalkan gitu, enggak. Sama, biasanya sama. Ya, karena semua input ya secara padat atau semuanya ini ya secara densely secara padat semuanya terkoneksi ke output di sini, maksudnya ke output di sini, maka layernya disebut dense layer ya. Dense layer ini adalah disebut dengan dense layer yang dense ya. Nah, ini untuk dense layer yang dari scratch menggunakan TensorFlow, ini adalah seperti ini. Pertama diinisialisasi bobotnya, artinya parameternya diinisialisasi ya. Dibuat inisialisasi baik itu bobot maupun biasnya. Ya, kemudian melakukan proses forward. Proses forward itu dari input ke Y, dari input dari X ke Z dulu, dari bobot ya, bobot dan input yang dikalikan, matriks multiplication dengan TensorFlow ya, dikalikan ini tambah bias ya, kemudian jadi Z ya, Z, kemudian Z itu dengan fungsi nonlinear activation, misalkan sigmoid di sini, ini adalah output Y-nya. Nah, kemudian ini adalah dense, yang ini tadi adalah yang scratch. Nah, kalau di sini sudah menggunakan tidak scratch-nya,
Ini tinggal ditulis saja unit sama dengan 2 gitu aja. Jadi untuk memudahkan, tadi dikatakan di awal-awal udah ada library, ada framework, ini dengan TensorFlow seperti ini sangat sederhana. Ya. Nah, kemudian ada layer, single hidden layer, ya, hidden layer yang tersembunyi. Ya, jadi di sini ingat lagi, ini adalah fitur yang aslinya, raw-nya, yang observable-nya, yang memang fitur dari objeknya. Nah, ini adalah fitur yang tersembunyi, katakan seperti itu. Fitur-fitur dari layer yang tersembunyi, hidden layer, yang itu adalah hidden features, ya, hidden features, yang tadi di depan juga dikatakan bahwa di sini adalah yang low level layer, low level features, yang berupa pixel mungkin kalau untuk image, atau mungkin karakter yang mungkin untuk teks, ya. Di sini yang lebih higher level lagi, cuma satu. Kebetulan ini di sini hidden layernya satu, ya. Jadi di sini ada parameter bobot, yang ini adalah dense, ya, dari semua ke semua. Dan juga dari sini ke sini ada bobot juga. Ini ada bobot yang layer 1. Ini adalah bobot yang dari layer yang berikutnya di sini, dari hidden ke output. Jadi ini adalah input, ini adalah output, akhir ini adalah yang hidden-nya. Ya, di mana setiap di sini tadi ada ada biasnya, sudah termasuk di sini biasnya, sudah dimasukkan ke sini, salah satu biasnya, dan juga setiap dari sini itu ada fungsi aplikasi G-nya. G untuk Z ini, G untuk Z ini, G untuk Z ini, yang semuanya juga G-nya sama. Fungsi sigmoid semua misalkan. Jadi ZI, Z1, Z2, dan seterusnya. Ini adalah dari fungsi, ini adalah linear seperti ini, yang merupakan perkalian di sini antara X dan B, dan tambah bias. Nah, kemudian output akhirnya di sini, ya, di sini ada yang ZG, ya, di sini ada G, ya, kemudian di G-kan lagi, ya. Di sini bisa di G-kan lagi. Ya, di sini ada G-nya lagi, bisa G-nya lagi di sini. G-nya lagi. Jadi ya, kemudian, ya, untuk masing-masingnya kita lihat sekarang fokus ke satu unit, fokus ke satu neuron. Ini neuron atau unit untuk di hidden layer sini, misalkan Z2. Ini adalah, kalau di sini notasinya adalah seperti ini. Ada W1, W2, artinya W dari X1 di sini, subscript-nya ke 2. Ya. Untuk yang atas subscript 1 ini, artinya dari yang layer 1 ini. Kita lihat yang flat kertasnya tadi, ini kan ada 1, 2. Yang atasnya ini apa? Superscript-nya ini. Notasinya seperti itu. Ya. Jadi ini adalah, kemudian Z2 ini adalah dari di sini W0,2, ini artinya biasnya. Ini mulai X, masing-masing X kali W, X kali W di sini, yang untuk B-nya W1 sini. Ya, ya, yang ini artinya adalah seperti ini, ya. Yang artinya seperti ini, dikali-kalikan seperti ini. Kalau lebih detailkan. Kemudian untuk menyederhanakan, gambarnya disederhanakan, ya gambarnya diginikan aja, yang tadinya garis-garis banyak, ini supaya sederhana, supaya nggak ruwet, apalagi kalau ini banyak, di sini banyak, fiturnya banyak, dan layernya banyak, supaya nggak ruwet. Salah satu penggambarannya seperti ini. Yang nanti bahkan kalau ini juga lebih sederhana, gambarkan satu kotak. Ini gambarkan satu kotak. Ini satu garis, satu kotak. Misalkan seperti itu bisa. Penyederhanaan yang intinya sebenarnya di sini adalah vektor, di sini vektor, di sini matriks, ya, matriks, karena kan dari
Jadi kalau vektor, ini kan vektor, ini vektor, kemudian ini adalah matriks, ini matriks, ini adalah matriks. Nah ini untuk TensorFlow yang tidak dari scratch, yang kita menggunakan Keras ya, jadi menggunakan library Keras, Tensor dan Keras TensorFlow. Nah ini kita untuk layer untuk kita coba di sini untuk density-nya unitnya berapa, misalkan di sini adalah kemudian layernya berapa di sini. Ya, di sini ada n, di sini ada n, di sini unitnya. Kemudian ada layernya. Ya, kemudian kita lihat mungkin di sini ada layer lagi, hidden layer, ada hidden layer ya, digambarkan seperti ini. Ya, bisa digambarkan secara sederhana seperti ini. Yang di sini nambah-nambah aja, tinggal N1, N2, kemudian akhirnya outputnya, ini maksudnya layer pertama, maksudnya ini layer pertama, layer kedua, ini mana layer, ini layer pertama, layer kedua, dan seterusnya. Kemudian yang layer terakhir ini jumlah unitnya 2. Yang ini jumlah unitnya adalah N1, N2 per layer. Layer pertama N1, layer 2, N2, dan seterusnya. Ya, ini jadi ini ada neural network yang deep, artinya ininya hiddennya banyak ya, hiddennya deep. Ini ditambahkan bisa seperti ini, bisa lebih sederhana lagi nanti. Ini juga di codingkan dengan sederhana dengan adanya framework TensorFlow, menggunakan Keras TensorFlow seperti itu. Kemudian bagaimana mengapply neural network, artinya neural network itu sudah dibangun, sudah di proses learning, bagaimana kemudian digunakan model yang sudah di-learn tadi. Misalkan contoh sangat sederhana di sini adalah, misalkan apakah lulus dari kuliah ini atau tidak, di mana lulus dari kuliah itu setiap siswa misalkan representasikan menggunakan 2 fitur, misalkan contoh sangat sederhananya. Ini adalah model 2 fitur, 2 ciri, hanya 2 ciri aja, karena untuk supaya sederhana, yaitu X1 dan X2, di mana X1 itu adalah jumlah kehadirannya, kemudian X2 itu jumlah jam mengerjakan tugasnya, misalkan seperti itu. Jadi ini adalah objek, di mana objek tersebut dinyatakan dengan direpresentasikan dengan fitur, 2 fitur, sehingga bisa digambarkan dengan visual 2 dimensi ini, di mana ada 2 kelas, kita ada klasifikasi di sini, ada kelas yang hijau, ini ada yang lulus, yang tidak lulus, yang fail, itu yang merah di sini. Yang kita lihat ini dari data trainingnya. Ini data training adalah seperti ini. Ini adalah siswa-siswa yang mempunyai ciri-ciri X1, X2-nya di sini, dan siswa-siswa X1, X2-nya seperti ini. Nah, kemudian misalkan di sini untuk yang 4, 5, di sini X1-nya 4, jumlah ininya, kehadirannya, kemudian jumlah jam untuk mengerjakan tugasnya 5, letaknya di sini, ini lulus atau tidak lulus ya. Nah, kita lihat di sini, kalau kita mengaplikasikan menggunakan neural network ini, ternyata contohnya yang tadi 4, 5. Kalau di sini X1, 1 di sini artinya data 1. Data 1 yang isinya adalah 4, 5. Ya, data 1 ini 4, 5, ini 4, ini 5. Ini ternyata dari angka ini 4 dan ini 5, ini dan dimasukkan ke sini, keluarannya itu adalah 0,1. Ya, 0,1 prediksinya. Kemudian padahal kalau kita lihat gambar ini, harusnya kan lulus. Ya, harusnya lulus di sini kan. Ini kan lulus kan di sini. Ya, harusnya di sini juga lulus juga kan ya. Nah, tapi di sini mengapa di sini 0,1? Di mana misalkan threshold-nya itu 0,5, kalau di bawah 0,5 itu artinya tidak lulus, kalau di atas 0,5 itu lulus, artinya jadi seperti tadi pakai sigmoid misalkan dibulatkan, kalau lebih dari 0,5 kan jadi 1, kalau kurang dari 0,5 jadi 0 misalkan. Ya, atau bukan
bukan ya mungkin bisa seperti itu ya, kenapa thresholdnya bukan maksimal, tapi ada thresholdnya ya, ada thresholdnya seperti itu, ada thresholdnya seperti itu, dan ini artinya tidak lulus. Mengapa seperti itu? Karena di sini belum dilakukan proses training, proses learning, artinya di sini bobot-bobotnya masih belum benar ya, sebenarnya belum benar di sini. Nah, kemudian bagaimana proses learning itu sendiri, yaitu bagaimana proses forward dari input ke output, kemudian nanti dari output ke input yang untuk memperbaiki bobot ini. Nah, kita ada yang disebut dengan bagaimana kita mengkuantifikasi loss, bagaimana kita menghitung kerugian atau menghitung kesalahan ya di sini. Jadi ada loss atau kerugian atau kesalahan dari sebuah neural network. Ini bagaimana dihitungnya ya, yaitu dibandingkan antara ground truth misalkan aktualnya dengan prediksinya. Ini adalah fungsi loss-nya L ini, L yang seperti ini, fungsi loss, bandingkan antara yang aktual itu adalah Y seperti ini tanpa topi itu artinya aktual. Untuk yang I itu artinya data yang pertama, data yang ke I, dibandingkan antara yang aktual dengan prediksi. Prediksi itu adalah Y hat ini. Y hat ini adalah fungsi yang tadi kan fungsi dari X1 dan bobot W besar di sini. W besar di sini artinya matriks bobot ini, bobot ini adalah seperti ini. Titik koma ini adalah artinya parameternya. Yang parameter itu artinya yang perlu atau bisa diubah-ubah, yang bisa diubah-ubah variabelnya atau parameternya itu matriks bobot. Ya, X1 ini adalah di sini. Jadi fungsi itu adalah di sini yang tadi yang parameter neural network yang tadi di depan. Jadi dibandingkan fungsi loss ini dibandingkan antara predicted dengan aktual. Ya, kemudian apa yang disebut dengan empirical loss, ya, loss yang empiris. Empiris itu artinya dihitung secara empiris atau secara sampel dari training, sampel yang sudah dianggap bagus, yaitu dari data training, yang disebut dengan empirical loss, itu untuk menghitung total loss-nya dari keseluruhan data set trainingnya. Data set training apa disebut dengan empirical loss. Nah, ini sama seperti tadi, empirical loss ya. Ini di sini adalah ininya, parameternya itu lagi di sini belum dituliskan ya. Ini adalah parameternya ya. Ini menggunakan C untuk keseluruhan. Keseluruhan itu artinya di rata-rata. Di mana data training sebanyak N. Ya, jadi intinya adalah seperti ini sebenarnya. Membandingkan antara predicted dengan aktual. Nah, kemudian di rata-rata saja. Istilahnya adalah fungsi objektif. Fungsi yang tujuan, fungsi tujuannya, di mana tujuannya itu adalah atau fungsi cost-nya, ya, cost-nya itu artinya mau diminimalisir atau istilahnya empirical risk. Empirical risk itu artinya empirik itu artinya karena kita menggunakan data training. Ya. Nah, di sini kita menggunakan apa yang disebut penghitungan di sini tadi, yang tadi hanya F saja, balik lagi di sini, atau L atau F di sini, F di sini, ya, bukan FL di sini, loss di sini, membandingkan predicted dan aktual, membandingkan pakai L di sini, loss di sini, ya, loss yang satu data, ini loss satu data, ini adalah untuk yang semua training ya, untuk loss yang satu data, ini menggunakan sigmoid, menggunakan entropi, ya, menggunakan entropi. Karena di sini kita menggunakan probability antara 0 sampai 1, inputnya di sini, outputnya di sini, maaf, fx-nya di sini, yaitu w hat-nya ini. Fx itu maksudnya y hat sini. Ini adalah probabilitas, diprobabilitaskan, ya, diprobabilitaskan, dinormalkan menjadi probabilitas 0 sampai antara 0 sampai 1. Ini antara 0 sampai 1, ya. Untuk data, ini data pertama, orang pertama yang X1, X2-nya, fiturnya adalah X145. Ini yang kedua, data yang ketiga. Ini adalah output untuk data yang pertama, data kedua,
data ketiga yang fx, artinya yang w hat, yang prediksi, dibandingkan dengan yang ground truth, yang benarnya, mestinya, label yang sebenarnya. Ini 0,1, ini 1. Padahal thresholdnya tadi kan 0,5 ya, ini berarti ini dianggapnya 0, berarti salah. Salah memprediksi, kesalahannya ya 0,9. Ini juga harusnya 0, tapi 0,8. 0,8 berarti kan 1. Dianggap iya, dianggap lulus, ya kan? Ini padahal tidak lulus. Ini salah. Nah, kalau di sini 0,6 itu kan 1. Dianggap lulus, ya. Ini 1, berarti benar, dan seterusnya. Dan ini dihitung, dimasukkan ke sini. Fx-nya nilainya berapa, dan Y-nya nilai berapa, menggunakan cross entropy, di mana cross entropy itu adalah log dari ini tadi ya, log dari fungsi ini dikalikan ground truth-nya di sini, ya. Dan 1 kurangi Y ini 1 dikurangi yang W hat-nya di sini, yang log 1 dan W hat di sini. Ya, seperti itu. Kemudian kalau untuk loss untuk cross entropy yang disebut dengan softmax cross entropy. Nah, ini antara Y dengan predicate menggunakan softmax dengan secara sederhana seperti itu. Jadi di sini kalau probability menggunakan cross entropy. Tetapi kalau permasalahannya bukan atau outputnya bukan probability yang antara 0,1, tapi angka yang continuous real number, kita sama menggunakan punya error juga, loss juga, tapi menggunakan mean square error, ya, mean square. Ya, mean square error antara fx dengan y di sini, antara fx dengan y dengan mean square, ya, di-squarekan, ya, mean square di mean kan, di rata-rata kan di sini menggunakan mean square error. Jadi ya sama-sama mencari loss, tapi caranya ya sedikit berbeda dengan tadi cross entropy. Yang probability di sini menggunakan mean square error kalau outputnya adalah yang continuous. Ini juga menggunakan TensorFlow relatif sederhana. Kemudian berikutnya kita bahas bagaimana melakukan training neural network. Ya. Ini salah satunya adalah bagian yang proses yang paling penting karena melakukan proses training, di mana untuk memproses proses yang paling penting untuk learning, machine learning itu adalah trainingnya. Apalagi kalau neural network, apalagi kalau deep learning, itu yang paling penting adalah proses learning atau proses training. Nah, bagaimana supaya loss-nya itu optimal, artinya seminimal mungkin. Kita ingin loss-nya itu sekecil mungkin, mendapatkan sekecil mungkin loss-nya. Di mana ini bobot-bobotnya, di mana bobot ini adalah matriks-matriks atau satu atau kumpulan matriks ini sebenarnya adalah, atau matriks yang jadi kumpulan matriks jadikan satu jadi matriks. Ini matriks yang bisa, yang sangat besar ininya, ukuran matriksnya, di mana kita ingin meminimalkan ini loss-nya, loss secara keseluruhan data training seperti n, loss-nya untuk data training 1 sampai n banyak data trainingnya, yang dimana W ini adalah argumennya artinya yang bisa diubah-ubah. Yang titik koma di sini, pakai titik koma itu artinya di sini adalah argumennya atau parameternya, artinya yang bisa diubah-ubah, artinya yang harus kita akan ubah-ubah supaya mendapatkan loss yang minimal, ya. Untuk mendapatkan loss minimal dengan mengubah-ubah parameternya atau argumennya di sini, W ini, yang titik koma ini, yaitu bobot-bobot, yaitu matriks dari bobot itu, ya, yaitu mendapatkan ini, ya. Nah, kemudian perlu diingat ya bahwa W ini adalah W0, yaitu yang di layer yang antara input sama hidden itu. Kemudian layer berikutnya jadi bobot itu bisa ada beberapa terdiri dari matriks besar yang mungkin terdiri dari matrik-matrik yang per layer. Kita bayangkan di sini misalkan hanya 2 aja, 2 angka, bukan 2 matriks ya, 2 angka, 2 parameter, 2 bobot, W0 dan W1. 2 saja di sini. 2 saja. Di sini bobotnya itu 2 saja.
Nah, kita cari di sini yang angkanya berapa, yang supaya minimal J-nya. J itu adalah ini, J-nya adalah loss-nya. Loss-nya itu artinya error-nya. Error-nya supaya minimal artinya paling bawah, ya, paling bawah. Dengan di sini digambarkan supaya tergambar ini 2 dimensi, artinya 2 bobot saja. 2 bobot saja yang perlu diutak-atik karena sebagai parameter atau argumennya di sini. Artinya digambarkan dengan ini bidang, karena 2 saja parameternya, bobotnya ini 2 saja. Artinya W0 di sini nilainya bisa 0, 0,1, 0,2 nilai W0. W1 ini 0 sini. Artinya kalau kombinasi W0 dan W1 di sini artinya W0-nya berapa, W1-nya berapa gitu. Nah, misalnya untuk sebuah kasus, misalnya untuk sebuah data ya atau satu permasalahan itu tidak ada bidang yang seperti ini, artinya ini adalah ke atasnya di sini. Kalau yang merah ini artinya tinggi ininya, close-nya artinya jelek, atas bukit-bukitnya ini, di puncak-puncaknya ini. Yang kita tuju adalah yang bawah ini, yang kecil, yang loss-nya kecil sini. Nah, bagaimana kita untuk yang W inisial di mana W-nya kita cuma 2, inisial misalkan di sini, misalkan random. Untuk di neural network misalkan W-nya random. Kumpulan W, semua W random. Di sini kasusnya hanya 2, W0, W1 random di sini. Artinya W0-nya di sini, ini 0,8 kira-kira, W1-nya kira-kira 0,3 di sini. Ya, dengan W0,8, kemudian W1 adalah sekitar 0,3, ini ada di sini. Yang ini itu loss-nya di sini. Kalau dihitung, loss-nya di sini. Nah, kemudian kalau kita hitung semua, misalkan hitung semua di sini, kemungkinan di sini dihitung semua, didapatkan bidang yang seperti ini. Ada yang lembahnya, ada yang puncaknya seperti ini. Nah, bagaimana yang tadinya random di sini, ini supaya menuju yang paling rendah di sini. Nah, ini ada gradient, ya. Gradient ini adalah turunan ya, derivatif ya, partial derivatif. Kenapa partial derivatif? Karena hanya ke parsial sebagian ininya saja, sebagian parameternya saja. Nah, ini gradien atau slope di sini. Kalau gradien kan menyatakan derivatif, menyatakan slope. Nah, ini kan ke atas. Nah, kemudian oleh karena itu perlu yang ke bawah atau diminuskan, ya, diminuskan. Oleh karena itu ada istilah descent ke bawah, gradient descent, bukan gradient ascent, tapi gradient descent. Nanti bagaimana misalkan kita mencari gradient, misalkan katakanlah ke sini, kasarnya sini ya, mungkin ini. Kemudian kita ubah lagi, yang di sini itu maksudnya W0-nya diubah menjadi ke arah lebih kecil. W1-nya ke arah lebih besar di sini kan ya, lebih besar, supaya yang penting tujuannya ini turun. Nah, turunnya mau ke sana atau ke sana. Nah, kita misalkan turunnya ke sini, supaya turunnya bagus ke sini. Kemudian satu cycle lagi, turun lagi ke sini, W0, W1-nya di sini, kemudian turun lagi ke sini, turun lagi, tujuannya adalah menuju ke sini. Nah, ini tujuannya adalah yang disebut dengan gradient descent. Gradient ini adalah slope yang menggunakan derivatif, descent artinya turun, bukan ascent, descent oleh karena itu diminimalkan. Gradient descent, optimasi untuk menuju ke cost function atau loss function yang paling kecil, ini gradient descent dengan algoritmanya adalah iterasi seperti ini, di mana iterasinya itu adalah pertama adalah bobotnya itu dirandomkan, ya, dibuat random semuanya, bobotnya termasuk biasnya. Nah, kemudian melakukan looping, iterasi sampai konvergen. Konvergen itu sampai loss-nya itu tidak banyak berubah. Ini menggunakan mengkomputasi gradien. Mengkomputasi gradien artinya di satu titik di sini, misalkan dikomputasi, ini
di sini itu kemiringannya itu di satu titik di delta kecil di sini, kemiringannya itu berapa di sini kemiringannya? Ya, untuk kemiringan itu untuk 2 dimensi. Ya, untuk 2 dimensi W0 dan W1, bukan 1 dimensi W0 dan W1. Kemiringannya. Nah, kemudian cari kemiringannya, kemudian turun ini kemiringan dikalikan turunnya berapa langkah, seberapa langkah, ini eta dan langkah. Nah, ini dikurangin itu yang tadi di sini. Ini dari sini, dari arahnya kemana, kemudian langkahnya seberapa banyak langkah, dikurangin, W-nya yang tadinya W sini dikurangin di sini. Artinya mengupdate bobot. Mengupdate bobot artinya mengupdate posisi di sini kalau W0 W1. Ya kalau W-nya banyak artinya sebenarnya mengupdate matriksnya. Terus sampai konvergen. Konvergen itu artinya sampai fungsi loss function-nya tidak banyak bergerak. Setelah turun ternyata cuman bergeraknya di situ-situ aja. Ya dengan TensorFlow salah satunya yang kita memudahkan dan ada komputasinya seperti ini, kita lihat seperti misalkan di sini ada derivatif, di sini kita lihat ternyata menghitung gradien itu cuma gini aja, gradien gitu, tidak usah menghitung pakai derivatif seperti apa, ini mudah seperti ini saja. Jadi memudahkan tadi di awal bahwa kenapa deep learning maju, salah satunya ada library atau ada framework. Nah, ini memudahkan karena udah difasilitasi seperti ini. Yang gradien ini cuma hanya seperti ini aja, kita tidak perlu menghitung-hitung yang macam-macam, dan ini udah optimal atau artinya sudah cepat ini prosesnya daripada kita juga mengcoding sendiri, nanti prosesnya juga lama, karena ini udah dibuat semakin baik, semakin cepat prosesnya. Nah, kemudian kita contohnya bagaimana mengupdate bobot. Tadi bobotnya cuma 2 misalkan, W-nya cuma 2, dan ini contoh yang sangat-sangat sederhana, di mana satu objek di sini, input, objek itu fiturnya cuma 1. Itu sesuatu yang sangat tidak realistis ya. Input sebuah objek itu fiturnya cuma 1. Tapi untuk menggambarkan, karena konsentrasi di sini adalah menggambarkan bagaimana mengupdate bobot, ya, mengupdate bobot. Jadi kita neural network yang sangat sederhana yang tidak realistis seperti ini, bagaimana mengupdate bobot W1, W2 dengan apa yang disebut dengan back propagation. Kalau forward propagation artinya bagaimana menghitung Y hat ini, back forward propagation. Kalau backward propagation artinya dari sini output balik sampai ke arah input, artinya ingin loss-nya di sini berapa, dan dari loss itu mau mengupdate seberapa besar W2, W1, atau seberapa besar W-nya di sini banyak, kalau realnya ada ratusan dan ratusan di sini. Oke, jadi menggunakan gradien, menghitung gradien. Ya, ini artinya seberapa seberapa besar perubahan di W, misalkan di sini, dari sini W2 dulu, langkahnya step by step, W2 dulu. W2 ini bagaimana dia mempengaruhi efeknya ke sini, ke loss-nya. Loss-nya itu artinya antara prediksi dengan yang realnya, di sini loss-nya. Ini bagaimana sebenarnya di sini mempengaruhinya, seberapa besar mempengaruhinya. Ya, ya, dengan membuat di sini derivatif hanya untuk yang W2 saja di sini. Di mana W2 itu sendiri ini kan mulai dari di sini tadi loss di sini yang warna ini ungu ini ya. Dari sini kan dicari ke sini dulu. Artinya derivatif ke sini. Dari sini baru derivatif ke sini. Jadi kalau di sini ini menggunakan chain rule, aturan rantai dari kita ingin cari dari derivatif dari loss ke W2, tapi dari loss
nggak bisa langsung ke W2, tapi ke Y hat dulu, baru dikalikan dari di sini cari gradien lagi, dari sini ke sini. Ya. Ya, kemudian kalau kita mencari di sini seberapa pengaruh W1 terhadap loss di sini, W1 terhadap loss di sini, nah kita juga menggunakan chain rule dari sini ke Y, kemudian baru ke W1 ya. Sehingga dari sini ke W, kemudian Y ke W1, di mana kemudian kalau diuraikan di sini adalah dari yang dari sini, loss di sini, ke W di sini, ya, yang tujuannya nanti akan mengubah ini dari sini ke Y dulu, kemudian dari Y ke Z I di sini, ZI ke baru ke D di sini. Ya. Yang akhirnya didapatkan ini. Ya. Seperti itu. Jadi diulang untuk setiap bobot di dalam network. Artinya bobotnya kalau 2, ya diulang untuk untuk bobot-bobot di sini, kemudian nanti untuk setiap data training. Yaitu seperti itu backpropagation secara dasarnya. Backpropagation artinya bagaimana mengubah bobot-bobot tadi supaya loss fungsinya sekecil mungkin. Kemudian secara praktek optimisasinya. Nah ini tadi gambarkan atau W0, W1, kemudian loss function di sini. Yang tadi ada fungsi. Nah ini kalau digambarkan yang lebih real, adalah seperti ini. Ini adalah bobot-bobotnya, digambarkan 2 dimensi juga. Ya tadi ada fungsi, ada di sini ada puncaknya tadi yang lihat seperti ini. Nah kalau yang lebih real, kalau digambarkan 3 dimensi atau 2 dimensi ini selalu seperti ini, di mana di sini atasnya itu adalah loss-nya, kemudian di sini adalah koordinatnya. Kalau kita mau mencari menurunin lembah di sini dari random, tadi di random itu misalkan di sini atau di sini atau di sini atau di sini dari random inisialisasi bobot. Bagaimana menuju ke sini? Ini sesuatu yang sangat sulit, karena bisa terjebak nanti konvergen itu di sini, di lokal minimal, atau terjebak di sini. Kalau ke sini udah dianggap konvergen, udah nggak bisa naik lagi ke atas lagi, karena ke atas lagi kan gradien yang naik. Mencari yang naik, gradien ascend, gitu, dari descent, ascend, dan supaya naik lagi, turun lagi ke sini. Ya, jadi seperti kalau kita orang taruh di random di sini, tapi kita lihatnya bisanya hanya 5 meter ke depan. Ya, bagaimana kita lihat hanya seperti kita orang di sini, misalkan di perbukitan, hanya lihat 5 meter ke depan ke tanah di sini, tidak bisa melihat jauh ke depan. Bagaimana kita lihat hanya 5 meter ke depan tanah, kita bisa mencapai di sini. Nah, itu sesuatu yang sulit. Ya, jadi loss function ini sesuatu yang sulit untuk dicapai, sulit yang untuk dioptimalkan sehingga mendapatkan yang global, yang benar-benar yang dari pemandangan tadi atau dari bidang tadi yang paling kecil. Ya, ini tadi diingat bahwa ini itu adalah dari loss ke W-nya itu sendiri, di mana ini adalah argumennya, ditulisnya argumennya saja. Nah ini adalah minus karena gradient descent, kemudian langkahnya hanya 5 meter, misalkan 5 meter, yang ini adalah langkahnya. Nah ini bagaimana kita mengoptimasi menggunakan gradient descent itu seperti itu. Jadi seperti kita melihat, seperti 5 meter ke depan saja misalkan, ini disebut dengan learning rate. Rate-nya untuk proses learning. Ini kita masih proses learning. Proses learning itu intinya adalah mengupdate bobot. Ya, mengupdate bobot. Nah, ini digambarkan 1 dimensi. Kalau tadi 2 dimensi, gambarnya gampang, 1 dimensi saja. W-nya cuma 1. Ya, W-nya cuma 1 aja di sini. Kalau tadinya W-nya 2, supaya lebih gampang, W-nya 1. Nah, kemudian di sini adalah loss-nya tadi, fungsi C yang loss, di mana ini parameternya adalah W, artinya kalau W diubah-ubah, C-nya berubah. Ya, W-nya berubah-ubah, kalau W-nya di sini, C-nya di sini, W-nya di sini, C-nya di sini.
Nah, sekarang initial guess-nya di sini. Initial guess itu adalah random inisialisasi, random bobot-bobotnya di sini. Bagaimana di sini bisa ke yang dituju yang di sini, yang paling kecil loss-nya di sini, yang loss-nya paling kecil. Bagaimana langkahnya? Langkahnya itu adalah dua tadi, yaitu melihat mana yang turunnya itu kalau ini satu dimensi, ke kanan atau ke kiri, ya ke kiri. Ke kirinya berapa langkah, berapa jauh langkahnya. Nah, ini dengan apa yang disebut dengan learning rate. Langkahnya itu learning rate. Kalau learning rate-nya itu tinggi, maka terlalu overshot. Overshot itu sampai ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ya, yang susah mendapatkan di sini. Ya. Jadi tidak stabil dan divergen. Jadi terlalu beragam ini dan tidak stabil, sulit mendapatkan ini. Tetapi kita maaf, kalau large, kalau apa? Kalau terlalu kecil, ya, bagaimana supaya kalau terlalu kecil sini bisa stuck di sini. Terlalu kecil itu langkahnya seperti langkahnya kecil-kecil di sini, itu bisa stuck di sini karena waktu di sini mau ke sini udah merasa bahwa itu udah paling kecil di sini, udah konvergen. Kalau ke sini lagi, oh udah naik lagi, berarti ke sini gitu. Kalau terlalu kecil, learning rate-nya bisa masuk atau terperangkap di lokal minimal di sini, stuck di lokal minimal. Tapi kalau terlalu besar bisa tidak stabil dan divergen. Nah, kemudian bagaimana supaya supaya bisa smooth, bisa menghindari lokal minimal itu bagaimana caranya? Ini ada beberapa ide. Yang pertama ada coba learning rate yang seperti ini, yang kecil, learning rate yang lebih besar. Coba lagi. Tapi kalau kita lihat tadi ya, kita lihat seperti ini. Nah, seperti ini misalkan langkahnya kecil-kecil atau coba di sini langkahnya. Nah, ini nggak selesai. Kemungkinannya sangat-sangat banyak ya. Supaya mendapatkan di sini, coba lagi, oh ternyata di percobaan yang berikutnya lebih kecil lagi dapatkannya, loss function-nya dan seterusnya. Nah, itu sampai kapan nggak bisa selesai ya kalau coba-cobanya trial and error saja. Nah, kemudian yang kedua dengan cara yang lebih smart, yaitu dengan adaptive learning rate. Ya, learning rate ini beradaptasi sesuai dengan landscape-nya, sesuai dengan landscape yang di dataran tadi. Ya, jadi learning rate itu tidak fix langkahnya, bisa adaptif ya, kemudian misalkan bisa lebih besar lah atau bisa lebih kecil lah, learning rate-nya itu tergantung dari misalkan gradiennya seberapa banyak atau kemiringannya. Kalau misalnya miringnya beneran banyak, misalkan langkahnya lebih besar, miringnya kecil, langkahnya lebih kecil, learning rate-nya. Atau dengan yang lain-lain, ada beberapa ininya beberapa pertimbangan ya, seberapa cepat learning-nya misalkan, atau ukuran bobotnya, kalau W-nya misalkan seperti itu ya, dan lain-lain. Ini ada beberapa gradient descent, algoritma gradient descent, algoritma optimisasi menuruni dari suatu random sampai ke yang paling rendah menuju global optimal. Itu ada beberapa algoritma. Ada yang disebut dengan stochastic gradient descent, ya, yaitu nanti ada di belakangnya. Kemudian ada namanya Adam dan lain-lain, ya, bisa dipakai di sini. Nah, ini di sini kita bisa menggunakan gradient descent-nya, menggunakan algoritma SGD, stochastic gradient descent. Ada kemudian menggunakan Adam atau apa, udah ada di TensorFlow seperti ini. Kemudian secara praktek ada yang disebut dengan mini batch yang mini, ya, kumpulan. Batch itu kumpulan yang kecil, bukan kumpulan besar, tapi kumpulan kecil, tapi bukan juga individu, tapi kumpulan. Ya, gradient descent ini adalah tadi di sini adalah random bobotnya W0W1 random di sini, misalkan random itu di sini misalkan. Ya, kemudian loop itu artinya jalan,
Jalan itu artinya dari gradiennya dan learning rate-nya. Jadi arah gradien itu seperti arahnya, ya, arahnya mau kemana. Yang cari yang turun, tentunya yang turun, yang turun, bukan yang naik, ya, yang turunannya paling curam, ya. Ini maksudnya mencari yang paling curam, misalkan mencari yang turunan yang paling curam. Kemudian paling curam dan langkahnya seberapa langkah. Paling curam ke arah mana? Ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Yang paling curam. Paling curam itu arahnya ke sini misalkan. Ke arah sini, artinya W0 W1-nya dirubahnya ke arahnya sini. Tapi ke sini, ini berapa panjang langkah kita menggunakan learning rate ini. Nah, kita ke sini, misalkan ke sini paling curam, langkahnya segini. Kemudian dari sini, titik sini yang paling curam ke sini. Yang sini paling curam ke sini. Di sini paling curam ke sini. Ini paling curam ke sini. Ini paling curam ke sini, paling curam ke sini. Dan langkahnya menggunakan ini dan looping sampai convergen. Convergen itu artinya sampai kita merasa bahwa loss-nya itu tidak banyak berubah-ubah. Ini loop terus seperti ini. Loop-nya kapan? Nge-loop-nya itu setiap langkah itu satu data training. Ya, ini jadi turun seperti ini. Satu iterasinya gradient descent ini adalah kalau data trainingnya, satu kumpulan data training selesai, baru kita rata-ratakan loss-nya tadi turun, melangkah. Setiap satu training melangkah dan seterusnya. Ini adalah gradient descent. Ya, dan ini bisa computationally intensif, ya. Karena apalagi karena satu data training, ya. Oleh karena itu ini kita gunakan yang ekstrim. Kalau tadi ekstrim gradient descent itu semuanya. Kalau stokastik itu ekstrim yang hanya individual satu aja. Setiap data training random, kita pilih data training, diubah melangkah. Setiap data training melangkah. Setiap data training melangkah terus, dan seterusnya. Nah, ini stokastik gradient descent yang stokastik. Gradient descent yang per point data training yang secara random. Ya, di sini mudah dikomputasi karena cuma satu-satu. Tapi di sini akan dengan noise ini dia bisa sensitif, artinya kalau datanya itu berupa noise berarti langkahnya bisa salah gitu ya, datanya bisa salah. Oleh karena itu ya kemudian ada yang disebut dengan batch atau mini batch. Ini batch itu moderat lah, katakanlah gitu. Kalau tadi ekstrim semuanya gradient descent, kalau stokastik itu ekstrim satu saja. Kalau batch ini menggunakan kumpulan yang sebanyak B, yang kumpulan yang beberapa lah gitu ya, yang B ya, jadi beberapa training, melakukan data training, melangkah itu maksudnya mengubah bobot dengan seberapa curam menurut beberapa data training itu yang ke arah mana dan seberapa langkahnya dengan learning rate ini. Ya, dengan mini batch ini jadi lebih bagus karena bisa lebih akurat dan bisa lebih konvergen, dan ini jadi lebih bagus ya. Jadi juga bisa lebih cepat proses trainingnya, tapi bisa hasilnya lebih bagus ya. Tidak seperti gradient descent keseluruhan yang itu bisa lambat, atau yang stokastik yang itu bisa terpengaruh oleh noise sehingga tidak bisa mencapai yang optimalnya. Kemudian juga dengan adanya mini batch itu bisa diparalelkan. Mini batch yang pertama itu dengan prosesor yang satu, mini batch yang lain dengan prosesor yang kedua, bisa diparalelkan dengan mesin paralel GPU gitu. Ya, seperti itu ya. Kemudian di sini secara praktis ada overfitting di sini ada underfitting, ada overfitting. Di mana underfitting ini adalah
pada intinya adalah model yang tidak punya kapasitas. Tidak punya kapasitas itu maksudnya sederhana. Kapasitas itu utamanya adalah kompleksitas. Ya. Model yang kurang kompleks, sehingga dengan kurang kompleks, misalkan kurang kompleks itu hanya garis linier, model linier yang tidak menggunakan tadi, misalkan kalau kita itu tidak menggunakan fungsi non-linier dan mungkin misalkan unitnya kecil, layernya sedikit dan per layer juga neuronnya sedikit dan tidak ada fungsi non-linearity sehingga cuma garis ini saja, ini underfitting. Underfitting saya kira udah kita pelajari, nggak usah ulang lagi. Kemudian kalau ekstrim sini overfitting, terlalu kompleks ya, terlalu kompleks, terlalu neural networknya itu hidden layernya banyak, setiap hidden unitnya banyak, mengakomodir, ini terlalu kompleks. Yang benarnya itu seperti ini, yang ideal fit artinya menurut generalisasi dari data training yang bagus, kemudian unseen test atau unseen testnya bisa bagus. Kita lihat bahwa untuk deep learning semakin besar modelnya itu sebenarnya semakin bisa diakomodir, tapi perlu diregularisasi ya. Ini regularisasi itu secara umum sebenarnya ya, bukan hanya di sini saja ya, tapi kita membahas di neural network saja, tapi kita membahas di sini neural network khususnya untuk deep learning, yaitu di sini bagaimana data atau model yang kompleks itu dipersederhana, discourage ya, disederhanakan ya. Disederhanakan tujuannya tadi supaya fit ya, supaya yang paling bagus yang di tengah itu tidak overfit pertama. Kalau udah cukup kompleks, tapi kemudian jangan overfit. Kalau underfit tidak ya, karena udah cukup kompleks. Artinya supaya generalisasinya supaya lebih bagus untuk data yang unseen. Nah ini data katakanlah udah kompleks seperti ini. Yang pertama misalkan dengan dropout. Dropout yaitu selama proses learning, proses training secara random, fungsi aktivasinya itu dibuat 0, ya, dibuat 0. Artinya dengan adanya 0 di sini seperti hilang di sini karena dikalikan 0. Dikalikan 0 misalkan katakanlah 50%. 50% ya, 50%. Di sini adalah dengan dropout ya, dengan dropout di sini artinya karena tidak terlalu kompleks sehingga bisa diharapkan prosesnya bisa lebih bagus dan masing-masing himpunan yang masih hidup ini dalam tanda petik ini bisa juga jadi kuat karena masing-masing waktu proses di sini, waktu baik itu ke depan, forward maupun backward menggunakan seperti ini, beberapa dihapus sehingga yang tidak dihapus itu sudah bisa mengakomodir atau bisa learning yang akurat. Demikian juga kalau diubah lagi di sini, ya masing-masing bisa learning yang akurat. Sehingga ini salah satu cara untuk regularisasi. Ini kompleks, tetapi tidak atau mengurangi overfit dengan cara dropout. Kemudian yang kedua, ini dengan stopnya itu early, ya, stopnya early. Jadi stop proses training, ini proses trainingnya di sini kita lihat yang hijau saja. Proses training terus iterasinya akan turun terus loss-nya terhadap loss training turun terus. Tapi sebenarnya secara umum untuk model machine learning termasuk neural network ini sebenarnya untuk data test naik sehingga di stop di sini ya. Stop di sini misalkan dengan guidance-nya dengan development test set-nya ini supaya terhindar dari overfitting ya, terutama terhindar dari overfitting. Supaya terhindar dari overfitting juga ya bisa underfitting juga. Nah itu adalah seperti itu. Untuk summary-nya adalah seperti ini. Untuk pertama adalah perseptron. Ini adalah satu unit terkecilnya. Kemudian kalau yang kompleksnya sebenarnya adalah kumpulan dari ini saja ya. Kemudian perlu non-linear juga supaya bisa mengakomodir kasus yang non-linear. Kemudian perseptron itu di stack, tumpuk menjadi neural network. Dan
optimisasi. Optimisasi itu artinya supaya loss-nya kecil, supaya akurat lah gitu ya. Ini menggunakan perubahan update bobot dengan back, propagasinya back dari loss di sini, back ke sini, diupdate, update parameter-parameter bobotnya. Kemudian secara praktek untuk proses learning-nya itu adaptif. Adaptif itu artinya melangkahnya itu lebih adaptif. Mau seberapa banyak, misalkan itu adaptif, langkahnya tidak sama terus, banyak harus 5 meter, 5 meter, 5 meter, 5 meter, tapi bisa adaptif, kemudian menggunakan yang moderat. Tadi yang ekstrim, itu gradient descent. Yang standarnya ekstrim, artinya semua data trainingnya, atau ekstrim, stokastik itu ekstrim, hanya setiap per individu data training. Yang moderat itu dengan batch atau mini batch. Kemudian supaya terhindar dari overfit menggunakan regularisasi, yaitu tadi ada drop out dan ada early stopping, dua diantaranya seperti itu. Ya saya kira seperti itu untuk pertemuan kita kali ini. Silakan barangkali ada pertanyaan.